わけないだろ。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime Spring terbaru kali ini, yaitu anime Muscle Magic and Muscle episode kedua. Anime ini tuh menceritakan seorang mas yang saking kuatnya sampai ototnya itu gak mempan terhadap sihir. Nah, tanpa lama-lama langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot langsung saja kita ke alur ceritanya. Slebeu. Scene diawali dengan sebuah narasi yang menjelaskan tentang Akademi Sihir Eston, yaitu akademi sihir yang banyak melahirkan murid-murid bibit unggul. Dan nampak seseorang yang bernama Claude Lucci tengah ngelihat para peserta ujian kali ini dari atas gedung, mulai dari putra sulung bangsawan dan putra wakil sekretaris biro sihir. Mereka cukup terkenal di kalangan masyarakat dan mereka juga sangat antusias pada ujian kali ini. Ketika dia merasa senang karena ya udah sepantasnya Akademi Eston ini mendapatkan murid-murid bibit unggul. Tapi secara nggak diduga, Claude dibuat terkejut ketika ngelihat Mas yang tengah latihan otot. Dia pun tak percaya, mana mungkin ada orang yang ngelawak kayak gitu di Akademi Sihir. Terus Claude dibuat terkejut lagi ketika ngelihat Mas yang duduk melayang sambil membaca buku latihan otot. Selain itu, Claude keheranan ngelihat Regro dan Brat yang kayak nggak lagi sembunyi. Regro mulai agak ragu karena ya Mas itu udah mutlak nggak bisa sihir. Tapi rupanya Brat udah memberikan tanda palsu di wajah Mas yang kelihatan kayak sungguhan. Dan Brat juga yakin akan ada keuntungan yang bisa didapat hari ini. Tapi Claude yang ngelihatnya jadi bodoh amat karena orang yang ngelawak kayak mereka pasti langsung gagal dalam ujian. Mas pun mulai kepikiran dengan apa yang akan terjadi nanti. Singkat waktu, Claude pun muncul dengan epik dan penuh pujian karena kabarnya dia sudah menguasai banyak sihir tingkat lanjut meskipun usianya masih muda. Sekarang sedang naik daun dan berada di peringkat 7. Saat dia menikmati pujian orang-orang, tapi terus ujian pertama pun akan dimulai dan Claude meminta semua murid baru untuk duduk di tempat duduknya masing-masing. Semua murid nampak kebingungan karena ya di sana tuh nggak ada tempat duduk sama sekali. Namun setelah itu, dengan epiknya, Claude mengeluarkan meja, buku, dan pena menggunakan sihir. Hal itu membuat semua orang terkejut dengan sihir yang pertama kali mereka lihat. Dan ujian pun dimulai. Nampak seorang murid yang gugup karena ngelihat kertas ujian yang dimana hurufnya itu malah bergerak. Dan benar saja, hal itu karena Claude yang telah memasukkan sihir ke dalam lembar ujian itu. Dengan kata lain, standar kelulusan ujian tersebut adalah memecahkan sihir itu dan menyusun hurufnya. Regro dan Brat yang menyadarinya pun langsung putus asa seketika. Nampak Mas yang polos seperti biasanya dan malah mematahkan pena yang ia genggam. Tapi rupanya dia malah menyusun huruf itu tanpa sengaja. Awalnya Claude mengira kalau Mas itu cuma jawab asal-asalan. Tapi ya dia terkejut bukan main karena hurufnya itu tersusun dengan begitu sempurna. Nampak Claude yang agak kesal kenapa orang ngaco seperti Mas masih bisa bertahan. Oleh karena itu, di ujian selanjutnya dia membuat labirin yang begitu sulit. Di dalamnya udah dipasang berbagai macam perangkap dan batas waktunya cuma 30 menit. Bagi yang mencapai titik tujuan sebelum batas waktu akan dinyatakan lulus. Terus nampak Mas yang tengah sendirian dan tiba-tiba didatangi seorang cewek yang bernama Lemon Irvin. Dia ingin ikut dengan Mas karena akan lebih efisien kalau mereka berdua bekerja sama. Mas pun mengiyakannya dan mereka pun mulai menyusuri labirin itu berdua.
Dan ketika Irvin tengah kepikiran seperti apa perangkap yang menanti mereka, tapi dia tuh malah terkena perangkap terus. Muscle yang ngelihatnya pun bertanya apa sebenarnya efisien itu. Dan Mas akan segera bergegas, namun tiba-tiba dia malah diborgol sama Irvin. Karena beberapa alasan dia tidak bisa membiarkan Mas sampai ke titik tujuan. Tapi karena saking kuatnya Mas, dia masih bisa kembali bangkit meskipun diborgol. Tapi Irvin dengan pedenya bilang kalau borgol itu tidak akan bisa dihancurkan dengan kekuatan manusia. Tapi beda halnya kalau itu adalah babang emas. Dengan mudahnya dia mematahkan borgol itu. Dan sepertinya Mas, cewek itu berusaha untuk mengejar dan menghambatnya. Tapi secara tiba-tiba malah muncul Fir'aun yang langsung mengatakan teka-teki. 4 kaki saat pagi, 2 kaki saat siang, dan 3 kaki saat malam. Ngelihatnya membuat Irvin berencana untuk menyerang Fir'aun menggunakan sihir. Tapi tongkat sihirnya itu malah disepak sama si Fir'aun. Saking paniknya dia tuh sampai nggak bisa berpikir mengenai jawaban teka-teki itu. Dan ketika waktunya udah habis, Fir'aun pun akan menghukum Irvin karena nggak bisa ngejawab teka-tekinya. Terus ketika Irvin berteriak minta tolong, namun ia sadar kalau itu adalah hukuman baginya karena udah mencoba menipu Mas. Dan ketika Fir'aun itu akan memukul kepala Irvin, tapi secara tiba-tiba Mas muncul dan langsung ngejotos pala si Fir'aun hingga tepar dalam sekejap. Irvin pun bingung karena Mas sampai repot-repot datang menyelamatkannya. Mas pun bilang kalau posisi Irvin sama sepertinya, dia tuh akan merasa kasihan. Tapi Irvin mulai putus asa karena mereka tidak mungkin sempat kalau pergi sekarang. Terus nampak Claude yang tengah senang karena waktu yang hampir habis dan Mas juga belum tiba. Dia ngerasa berhasil dengan semua rencana yang udah dia siapkan untuk menghambat Mas. Karena rupanya Claude lah yang menyuruh Irvin untuk menghambat Mas. Tapi tak lama kemudian dia dan semua murid yang udah lolos merasakan getaran yang dahsyat dari dalam labirin. Dan inilah yang terjadi. Mas malah menerobos semua dinding labirin. Nampak seseorang di atas gedung yang tertarik dengan Mas. Tapi semua murid kebingungan dengan apa yang udah Mas lakukan. Mereka nggak setuju dan menganggap kalau Mas itu curang. Mendengar sorakan semua siswa membuat Irvin berteriak untuk menghentikannya. Tapi Claude menyuruh Irvin untuk tidak bicara karena dia akan menyesal. Irvin pun mulai ngejelasin kalau dia memang sengaja menghalangi Mas untuk mencapai titik tujuan. Dan Claude lah yang memerintahkannya dengan imbalan akan meluluskan dirinya jika menghalangi Mas. Karena keadaan keluarganya yang miskin, Irvin sangat ingin diterima demi orang tuanya. Tapi Mas malah menyelamatkannya dan berkata seperti ini. Mas yang berniat menolongnya malah dikira kalau dia tuh melamarnya. Terus Claude pun mengakui perbuatannya itu. Dia ngerasa be aja karena apa salahnya jika pengajar ingin menggagalkan murid yang tidak ia sukai. Dan karena Irvin telah mempermalukan dirinya, Claude pun mulai mengeluarkan sihir dan akan menggagalkan mereka berdua. Dirinya yang sangat pede dengan kedudukannya sebagai guru elit, namun tiba-tiba anjing nih orang sumpah kocak banget dah. Tapi ya begitulah babang Muscle. Terus orang yang nongol di gedung tadi muncul dan rupanya orang itu adalah kepala sekolah Wahlberg. Mulai sekarang dia akan mengambil alih dan akan segera memulai wawancara akhir. Dia juga menyuruh Claude untuk menemui dirinya di ruangannya nanti. Dan wawancara akhir pun dimulai dengan menteleportasikan Mas ke dalam suatu ruangan. Rupanya alasan Mas yaitu demi hidup damai dengan keluarganya. Tapi semua orang bilang kalau itu bukanlah jawaban. Tapi Wahlberg tetap melanjutkannya ke pertanyaan yang kedua. Apa benar Mas menyelamatkan seorang gadis saat ujian labirin meski tidak punya banyak waktu? Mas pun mengiyakannya karena dia ngerasa menyesal jika tidak melakukannya.
Pak Wahlberg pun menyimpulkan kalau Mas adalah tipe orang yang bertindak sebelum berpikir. Terus dia juga menanyakan bagaimana jika Mas menghadapi sesuatu yang jauh lebih kuat darinya. Apakah Mas bisa melakukan hal yang sama? Dan Pak Wahlberg pun mengeluarkan sihirnya yang terlalu overpower, yaitu sihir kuno yang memindahkan jiwa orang yang paling disayangi oleh target ke dalam boneka. Dan benar saja, kakek Mas yang paling dia sayangi malah langsung tepar seketika. Dan tidak hanya itu, jika dia menusukkan pisau pada boneka itu, maka jiwa tersebut tidak akan pernah kembali. Mas pun berniat menghancurkan pisau itu, tapi malah tangannya yang terluka. Tapi ketika Pak Wahlberg bilang kalau Mas sekarang udah nggak bisa melakukan apa-apa, namun secara nggak diduga Mas malah menusukkan tangannya dan menahan pisau tersebut. Dia menganggap kalau itu adalah kontes ketahanan. Tapi Pak Wahlberg bilang kalau kekuatan bisa digunakan untuk menyakiti atau menyelamatkan orang lain, tergantung penggunanya. Oleh karena itu dia ingin menekankan prinsip melindungi yang lemah dan mengatur yang kuat. Singkat waktu rupanya Pak Wahlberg itu cuma ngetes Mas aja, dan Mas pun lulus ujian masuk Akademi Sihir Easton. Nampak Mas yang mulai mengikuti pelajaran yang dimana senseinya ngajarin gimana cara membuka gembok menggunakan sihir. Tapi ngelihatnya membuat teman di sebelah Mas menjadi terkejut dan ngerasa Mas itu orang yang sangat berbahaya. Setelah pelajaran selesai, nampak orang yang berada di samping Mas tadi tengah mencari kamar asramanya, dan dia berharap supaya tidak sekamar dengan Mas. Tapi ketika sampai di depan kamarnya, dia agak terkejut dengan pintunya yang udah nggak ada. Dan benar saja, itu adalah ulah Mas. Dan rupanya teman Mas tersebut bernama Finn Ames. Setelah ngelihat sikap Mas, dia pun baru menyadari kalau Mas itu orangnya cukup baik. Tapi betapa terkejutnya dia ketika Mas yang menamai semua otot-ototnya. Finn kemudian bilang ke Mas kalau dia bisa menanyakan semua yang dia nggak tahu padanya. Karena di asrama itu murid lama dan baru dipasangkan sekamar, ya biar saling membantu. Terus Mas pun menanyakan gimana caranya dia bisa terpilih menjadi visioner suci dari akademi itu. Finn pun ngejelasin kalau dia tuh harus mengumpulkan koin emas dari ujian, pelajaran ekstrakurikuler, dan kehidupan sekolah. Berdasarkan evaluasi, siswa akan diberikan koin emas, perak ataupun perunggu, dan terlepas dari hal itu, siswa akan tetap dikeluarkan jika nilainya tak sesuai standar tiap semesternya. Mas pun sudah punya firasat, tapi dia ngerasa gawat. Terus Mas menawarkan kue sus krimnya pada Finn. Finn pun agak kebingungan dari mana dia mendapatkannya. Tapi ya dia tetap mengambilnya, dan nampaknya mereka udah makin akrab aja. Dan yaps, itulah akhir dari anime Muscle Magic and Muscle episode kedua. Wedeh, kayaknya di episode kali ini kita jadi tahu sifat Mas yang suka menolong meski tidak memiliki sihir. Dan seperti apakah perkembangan seorang Mas Barret ketika udah masuk akademi. Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.